Dan terakhir karakter. Tapi karakter itu maksudnya apa tadi itu? Karakter pemimpinan. Pemimpinan kayak apa? Apa? Nasionalis, patriotis, atau memberikan ruang, bahasa saya dulu kan selalu gini, negara ini sudah dijual kedaulatan, yaitu kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan budaya, kedaulatan integritas kita kepada asing dan asing dengan harga murah tanpa rasa malu. Gitu ya. Jadi itulah prahara bangsa. Pokok Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dalam program IC Show Conversation to Scholars dengan sahabat saya Dr. Iksan Nursi dan saya. Masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini, Pak Nursi, ya, rentetan. Sebetulnya enggak cuma satu, rentetan gitu ya, dari konteks bagaimana posisi Indonesia di dalam konteks hubungan luar negerinya, yang kita sebetulnya punya prinsip non-blok kayak gitu ya. Terus kemudian tahu-tahu kita dikagetkan waktu itu dengan POP yang Indonesia masuk di Board of Peace. Nah, di Board of Peace ini banyak yang diselewengkan, bukan Board of Peace tapi Board of Profit Trump kayak gitu kan. Dan karena sudah dilihat waktu itu videonya IC Show, terus kemudian rentetan berikutnya lagi adalah ART. Jadi saya bilang ART kayak gitu. Apa ya, karena saya emak-emak ya saya bilang asisten rumah tangga gitu, supaya orang di dalam konteks membahas ini, karena kita kemarahan yang luar biasa kayak gitu ya, dan kemudian kita bahas yang hari ini kita bahas tentang RT, perjanjian perdagangan kita dengan Amerika Serikat. Jadi kalau saya bilang tadi Board of Peace itu Board of Profit-nya dalam konteks bagaimana berhubungan dengan Gaza, Palestina, tapi dalam konteks ART ini ya the real profitnya Trump di Indonesia. Sebelum lanjut, hanya ya, kalau ada cost 1 miliar US dollar, gainnya apa ya? Nggak ada. Malahan akhirnya MBG kita hancur. Apalagi di Garisi cuma satu nanas kecil. Kalau tidak ada gain, benefitnya apa ya? Jadi sebetulnya mungkin kepentingan presiden sendiri. Ada benefitnya supaya tidak dimadurakan, kayak gitu. Bukan Madura, Pulau Madura ini, Madura Venezuela kayak gitu ya. Atau takut tidak diajak di dalam konteks pertemanan global. Terus atau juga takut kalau nanti kasusnya dulu tidak boleh masuk ke Amerika, diangkat lagi. Jadi ada banyak hal terus. Tapi ternyata juga itu bisa juga jihadnya presiden, karena dia menganggap bahwa modern itu, dalam salah satu pernyataannya, modern itu adalah barat, westernisasi, karena dia belajar dari barat dan sebagainya. Jadi ada video sekarang yang ada video dan ada dokumentasi satu majalah mendokumentasikannya ketika wawancara. Lalu ada videonya juga. Lalu kemudian juga ada videonya. Juga. Jadi di dalam konteks kalau ini lebih ke arah ideologi, agama dan seterusnya. Jadi kalau tadi mengatakan modern barat itu sebetulnya sama aja, itu juga ideologi liberal di dalam konteks itu. Dan dapat ini sebenarnya kita masuk dalam kaca berpikir seolah modern itu monopoli barat. Padahal barat dulu Bang, sejarahnya masih miskin, masih ini, tapi dunia Islam itu sudah sangat maju di dalam konteks itu, ya enggak? Apa yang terjadi dulu sultan-sultan di Timur Tengah, makanya kan dark ages-nya barat itu sebetulnya golden age-nya di Timur Tengah.
Islam dan semua sebetulnya nggak cuma Timur Tengah, termasuk Lalu, kesultanan-kesultanan di Indonesia. sekilas lagi, kalau itu the dark age-nya itu adalah Barat, kemudian Renaissance-nya itu Islam gitu ya. Lalu ketika Barat Renaissance gitu, lalu Renaissance yang dimaksud itu apa sebenarnya? Dia mengambil semua knowledge yang ada di Islam, terus nggak ada referensinya, walaupun mereka selalu Dan itu di sumbernya. nah, makanya referensi bahasanya atau bahasa ilmiahnya kalau nulis disertasi kan nggak ada rujukannya. Padahal dia mengambil dari bagaimana knowledge dikembangkan di Andalus gitu ya, Ibnu Sina 800 tahun itu Islam berada di Andalusia. Terus kemudian mengambil ilmu-ilmu dari Irak waktu itu sampai perang salib dan seterusnya yang terjadi. Tapi knowledge-nya tidak. Habis itu dunia Islam dijajah, lah di situ kita sebut sebagai the hijack Islamic world. Mereka menghijack Disitulah isu sekuler muncul. Ya. Jadi dengan Renaissance itu isu tema sekuler, tema sekuler. Dan paling peaknya itu pada saat gerakan reformasi Protestan itu. Betul, di situ istilah reformasi muncul. Jadi orang mesti tahu tuh istilah reformasi itu dari mana. Itu Protestan, pemisahan antara agama dan gereja. Dengan gereja, ya kan agamanya itu gereja. Iya. The state and church. Pemisahan antara negara dengan gereja. Iya. Nah, disitulah muncul yang namanya modern nation state. Jadi modern itu menurut Weber tinggalkan agama. Jadi maksudnya Pak Prabowo gitu kan? Mari kita tinggalkan agama. Tapi saya pernah ngomong di satu universitas besar di Jakarta, anak-anak mahasiswanya nggak mau terima tuh. Gitu. Iya. Kaget saya. Kalau terima tentang pendidikan dan reformasi itu adalah kebebasan berserikat, berkumpul, kebebasan ngomong. Saya kaget, anak-anak ini historis rupanya. Ini universitas besar loh. Oh iya. Iya. Soalnya bukan salah tempat kampus gitu ya. Tapi kalau kelas tuh kayaknya enggak. Itu juga ada indoktrinasi. Artinya saya terkejut. Ini murid-muridnya Husnul apa bukan nih kalau saya ngomong begini mereka seperti bahasa tubuhnya bahasa tidak terima. Oh, rupanya dosen-dosennya betul-betul pola pikir baru. Iya, jangan dosennya, kurikulumnya. Kurikulumnya ya. Okay. Jadi kurikulum, karena pendidikan kalau Thomas Hobbes bicara tentang modern nation state itu kan produknya itu kan warga negara, citizens. Tapi warga negara ini harus diawasi, surveillance. Surveillance-nya gimana? Kalau Foucault bicara tentang penjara, tentang polisi dan penjara. Ya, jadi kalau rakyatnya ini ditangkap, Anda demo ditangkap, kemarin yang di Jogja bebas, tapi yang di mana yang kemarin tuh ternyata harus ditahan 2 tahun, dapat 2 tahun, yang seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan modern to freedom of expression, freedom of speech, kenapa ditahan kayak gitu kan? Dan terus kemudian pendidikan, Pak. Jadi pendidikan itu alat negara untuk menyamakan, jadi homogenisasi di dalam konteks melalui kurikulum dan sebagainya. Jadi hati-hati di dalam konteks ini. Makanya itu maksudnya lahir schooling. Ivan ini sekolah bebas juga kayak gitu. Nah yang ketiga ini selalu Bang Nursi bicara. Kesehatan. Ternyata kesehatan juga bagian untuk surveillance monitoring, bahkan depopulasi rakyat manusia. Ya, sekarang kan sudah banyak ini omongan-omongan yang mengatakan MBG ini apa depopulasi gitu kan. Itu kalau sampai ke situ saya nggak ngomong. Kalau saya bilang MBG itu punya amat sangat relasi kental, gitu. Relasinya jadi pakai bahasa akademiknya significant gitu ya dengan SMC, Schools Meals Coalitions. Ya. Nah, ketika bicara School Meals Coalition itu berhubungan dengan World Food Program, dengan World
Health Organization. Lalu berubah dengan SDG, baru naik ke UNESCO. Jadi intinya adalah lagi-lagi surveillance di dalam, kalau tadi negara yang mengontrol, ini dunia yang mengontrol. Persoalannya dunia yang mengontrol semuanya juga fokusnya ya saudara paman Sam ini kayak gitu kan, Amerika kan ya. Jadi di UN itu satu-satunya Amerika yang tidak dominan itu isu perempuan. Karena di isu perempuan ini Amerika tidak meratifikasi konvensi CEDAW, tapi ini sudah lama ya. Aku mau ngecek. Dia tidak mau meratifikasi karena kasus Jeffrey Epstein. Enggak, itu kan baru. Ini udah lama sih. Tapi kan Jeffrey Epstein berjalan udah lama juga, jadi dia nggak mau dia meratifikasi. Iya. Waktu perempuan-perempuan di Guadalajara, jadi waktu itu saya sempat jadi pembicara 105 negara ya di Guadalajara di Meksiko. Itu kawan-kawan saya bilang nggak perlu yang namanya Amerika meratifikasi konvensi CEDAW. Pada kaget para aktivis ini. Kenapa kita harus meminta our sisters from United States gitu kan untuk meratifikasi? Saya bilang nggak usah. Kenapa? Karena Amerika sudah mendominasi seluruh badan-badan di United Nations dan terutama di Security Council kayak gitu kan. Jadi ya sudah, kita perempuan bekerja sendiri nih, gak usah Amerika ikut mendominasi. Nah ini conversation kita. Nah, kita kembali lagi Bang untuk yang ART gitu ya. Kemudian aku tanya ART maksudnya asisten rumah tangga, ternyata ini agreement perdagangan. Kita bisa melihat ada beberapa poin. Ini kan rentetan waktu itu kita sudah mendiskusikan ya, bagaimana 32% menjadi 19%. Tapi kalau ngomong tolol kan nggak enak ya dalam kayak gitu. Tapi kita tidak membaca dengan detail. Kita tidak mau melihat dengan detail yang Bang Nursi waktu itu jelaskan kayak gitu. Karena tidak semuanya bisa 32%. Bisa saja ternyata ada yang cuma 4%, ada yang tergantung. Jadi sebetulnya salah satu persoalan kita itu apa sih istilahnya, ada HS code atau apa yang kayak gitu dari barang-barang yang kita beli ataupun yang mereka beli. Nah, dagang ini kan berhubungan dengan ya, kalau kita ngomong market penting, kalau kita ngomongin ini ya perspektif negara kayak gitu kan. Market penting, pasar itu penting, wealth juga penting, gitu kan. Money, nah ini persoalannya kalau money tanpa morality, ya sebetulnya ya kayak gitu, money without meaning kayak gitu, dipikirnya kita dagang. Jadi Bang, kalau kita mau diskusikan beberapa masalah dari mulai kelembagaan, dari mulai bidang-bidang. Waktu itu kita juga sudah bahas dengan detail ya Bang, tentang energi apa, bahkan kita bahas tentang kedelai dan sebagainya ya, yang ini di pertanian itu seperti apa urusannya, apakah perjanjian ini geril resiprokal, jadi keuntungan dua, atau sebenarnya dominasi, atau sebetulnya kita ini sudah meletakkan atau menggelar karpet merah Amerika, silakanlah dijajah kita ya, silakan ada main dagang. Ini kayak zaman penjajah dulu kan, jadi Prancis dan Inggris itu membuat perjanjian, tapi perjanjiannya untuk Kashmir di India kayak gitu kan. Lagi-lagi juga isunya perdagangan di dalam konteks itu. 3G kan? Zaman 3G. Oh iya. Ya. Ini juga 3G, masih 3G juga. 3G itu singkatan dari isunya tetap 3G, soal temanya perdagangan, tapi agendanya liberalism atas nama neoliberalism, atas nama ini kita akan bahas dalam conversation kita. Jadi ART kita ini sebetulnya, dan kemudian boleh juga disebutkan aktornya siapa sih sebetulnya, adakah di dalamnya suap menyuap, atau sebetulnya hanya sekedar kalau kita itu bangga sudah duduk dengan Trump kayak gitu kan, terus sebetulnya apa saja yang diminta Trump diberikan.
Nah, ini sebetulnya meletakkan Indonesia adalah the most populous Muslim country in the world. Jadi BOP itu sebetulnya juga legitimasi bagi Trump untuk mendapatkan Indonesia duduk satu meja dengan Netanyahu kayak gitu ya. Nah ini terus kemudian Indonesia juga mengirimkan apa tentara yang ini sekarang sudah ada nih diprotes oleh para empat jenderal yang ada gitu. Ini juga berbagai macam. Ditambah lagi kalangan media juga protes. Jadi juga Sudah keluarin surat protes keras kalangan media karena mereka menganggap kedaulatan digital itu salah kalau diberikan kayak gitu. Menyangkut soal kebebasan perusahaan-perusahaan digital platform ini. oh itu energi. Jadi related ke ART tadi akhirnya perusahaan-perusahaan Media. Zionis Israel juga masuk ke Indonesia. Iya. Itu yang terakhir yang soal panas bumi. Kalau ini kalau berkaitan dengan Serikat Penerbit Surat Kabar, mereka menganggap perjanjian itu mengancam kedaulatan digital. Oh iya, isu IT ya Iya. dalam konteks itu. Kedaulatan di digital. situ. Nah ini ya itu tadi persoalan kita kedaulatan digital, bahkan ada yang takut juga database penduduk kita juga pindah. Ya. Jadi saya mencoba juga untuk ya namanya husnumaria, jadi kadang-kadang ya husnudonnya masih ini sejauh mana itu bisa dilakukan oleh negara ini. Tapi kalau rezimnya itu tidak cerdas di dalam melihat beyond perjanjian itu, ya kita sebetulnya sudah ditaklukkan dalam konteks. Ya, kita mulai dari mendiskusikan ART ini ada beberapa poin yang penting banget. Oke, kita mulai dulu dengan tema besarnya. Tema besarnya agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on reciprocal trade. Lalu dikelar dengan istilah agreement on reciprocal trade gitu ya, between US and Indonesia, harus ART. Itu singkatnya begitu. Nah ini ada, saya pegang dokumennya, ini ada 45 halaman. Ada 45 halaman. Lalu kalau kita lihat garis besarnya, kita bikin dulu garis besarnya. 45 atau berapa? 45 halaman. Ini ditandatangani. Detail sih, di situ detail. Kalau kita the devil is in the detail itu di situ tuh. Kalau kita nggak tahu. Tapi memang style Anglo-Saxon gitu. Style Anglo-Saxon selalu di perjanjian detail. Beda dengan Anglo-Saxon, beda dengan Eropa kontinental. Karena Eropa kontinental sudah di buku, jadi mereka tinggal menuangkan lebih lanjut itu. Kalau Anglo-Saxon begitu dia bikin perjanjian pelaksanaannya detail. Detail. Itu stylenya. Nah, lalu yang kedua ini isinya terdiri dari 1.819 pos tarif produk Indonesia yang mendapat tarif 0%. Gitu ya, menarik di sini. Tapi juga ada produk dari kita yang terkena 19%. Nah, yang 0% itu sawit, kopi, kakao, karet, komponen elektronik, semiconductor, dan lainnya. Perjanjian ini baru akan berlaku nanti efektif 90 hari setelah kedua negara menyelesaikan prosedur hukum domestik. Artinya harus ada undang-undangnya dong. Harus diratifikasi. Dan diratifikasi kalau tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Jadi kalau melanggar konstitusi, ya itu jadi artinya itu pun kebiasaannya walaupun dia gugat ke Mahkamah Konstitusi, ratifikasi tetap jalan. Nah ini nanti kita mau melihat itu sih sampai seberapa jauh kualitas DPR. Walaupun kita sudah bisa juga, tapi senyumnya jangan gitu dong. Udah saya baca. Nah, ini waktu kemarin kayaknya si Bapak Presiden ini sudah dapat garansi kali ya dari Mister yang sangat dekat itu, Mister dari sekolah sebutkan seperti itu. Nggak tahu sih. Jadi terus ya DPR-nya. Tapi Amerika juga sama, dia harus mendapat persetujuan Kongres. Nah, nanti menarik nih, setelah yang namanya Mahkamah Agung Amerika,
membatalkan kebijakan tarifnya Hmm. internasional emerging economic. Dari 32 jadi 19 itu. Bukan, secara menyeluruh kebijakan tarif itu dibatalkan. Oh, oke. Nah, tapi kan isinya cuma membatalkan tarif, tidak membatalkan hal lain. Misalnya tentang keharusan Indonesia ikut memberikan sanksi, ikut memberikan tidak melakukan transaksi apa-apa dengan pihak yang diberikan sanksi oleh Amerika. Itu kan sebenarnya bukan perjanjian dagang. Iya. Kan. Nah, makanya mesti kita lihat terus. Nah, itu yang soal perjanjian 90 hari. Lalu berikutnya, ini dapat diamandemen, dapat diubah atas persetujuan para pihak. Tapi persoalannya, Indonesia kata kuncinya justru di sini hanya mengkomunikasikan, bukan mengkonsult atas apa yang mau di. Jadi artinya posisinya lebih rendah kondisinya gitu. Nah, Indonesia punya komitmen membuka akses pasar sebesar-besarnya bagi produk AS di sini, dari mulai energi, Boeing, jagung, kedelai, lalu juga menghapus terhadap perizinan dan mengakui standarisasi. Ini menarik nih. Yang ini menarik. Jadi selain dari perdagangannya, ketika masuk ke dalam persoalan penghapusan label, penghapusan perizinan, pengakuan standar Label itu yang halal itu. Iya, pengakuan standar Amerika gitu ya. Itu. Nah, sebelum sampai di sini, kita mestinya melihat dulu. Ini saya tidak tahu cara. Saya kemarin dalam diskusi dengan teman-teman di pergerakan Indonesia Maju dan dengan teman-teman di Indonesia Paralima, saya bilang, ini negosiator atau janitor ya? Nah, kenapa? Karena mestinya seorang negosiator, dia harus membaca dulu ke belakang. Iya. Dia baca dulu, dia harus punya amunisi dulu. Amunisi, misalnya amunisi yang pertama adalah, ini menarik tuh semua. Amunisi pertamanya adalah, misalnya, ini saya menyebutnya, bagaimana Indonesia harus punya tentang laporan, disebutnya National Trade Estimate Report Maret 2025. Di situ dilaporkan tentang bagaimana problem yang dihadapi oleh Amerika dalam berdagang dengan Indonesia. Maksudnya Indonesia, negosiatornya Indonesia itu harus memahami. Baca dulu laporan yang dibikin oleh laporannya Amerika, gitu kan. Sehingga kita tahu ini kita tuh berjuang di mana posisinya. Jadi kita harus tahu lawan kita itu siapa. Iya. Nah, itu harusnya baca dulu itu. Mereka menyingkatnya sebagai NTA, National Trade Estimate Report Maret 2025. Di halaman 221 di situ digambarkan seluruh persoalan perdagangan antara Indonesia dengan Amerika. Mestinya baca itu dulu. Karena terbit udah bulan Maret 2025. Jadi udah setahun yang lalu ya. Sudah setahun lalu. Mestinya baca itu dulu. Yang kedua, mestinya bongkar dulu, bukan cuma sekedar pada item-item apa yang diekspor, apa yang diimpor, bukan itu. Bongkar prinsipnya. Bongkar dulu relasi Indonesia dengan Amerika dalam konstruksi moneter. Karena setiap perdagangan itu pasti mengikut sertakan nilai tukar. Jadi tidak bisa kita melihat perdagangan sebagai single variable. Ini dalam kajian Sandidin Nurusi, perdagangan selalu melibatkan dua hal. Pertama nilai tukar, yang kedua payment system, berarti IT. Padahal baik nilai tukar maupun sistem pembayaran Indonesia tertekan secara struktural. Dolar. Tegas nih kalimat ini. Apalagi sekarang kayak gitu kan. Berapa sekarang dolarnya? Iya, 16.000 sekian ratus. Poinnya adalah kita mestinya tahu bahwa setiap perdagangan itu berhubungan dengan nilai tukar dan sistem pembayaran IT. Padahal di IT itu pembayaran bisa ditunda, bisa dipercepat, tergantung ada aliansi juga apa. Kayak gitu. Jadi permainan. Dan di situ ada persoalan IT. Nah, ketika masuk pada persoalan perdagangan adalah masalah nilai tukar,
maka dia berarti berhubungan dengan suku bunga dan inflasi. Gitu. Kenapa? Karena nilai tukar saudara sekandungnya, siblingsnya, gitu, sibling exchange rate-nya itu interest rate dan inflasi. Segitiga nilai tukar, suku bunga, inflasi. Nah, nilai tukar ini nanti berhubungan dengan emas, energi, dan komoditas strategis. Jadi dia perdagangan, sebelah sini perdagangan, sebelah sini moneter. Gitu loh. Ngelihatnya. Di tengah-tengahnya, memainkan yang fiskal. Nah, di situ konsumsi nilai tukar membuat Indonesia tertekan juga, kata kuncinya tetap pada utang. Jadi kita sebenarnya mempunyai tekanan struktural yang dalam disebabkan oleh gitu ya, tekanan pada fiskal, tekanan pada nilai tukar, tekanan pada sistem pembayaran. Karena itu KRIS gitu ya, Quick Response Indonesian System itu diprotes. Iya. Karena berarti mengurangi ketergantungan Indonesia pada credit card, pada swift code. switch code. Ya, itulah. Jadi harus dibaca dulu itu. Saya ingin mengatakan begini, leverage Indonesia itu banyak sekali sesungguhnya. Leverage Indonesia kita punya yang namanya sumber daya alam, satu. Ya. Yang kedua kita punya selam. Yang ketiga kita punya pasar. Ini leverage ini. Leverage-nya ya. Kita punya sumber daya alam, kita punya selat, kita punya pasar, gitu kan posisinya. Lalu kemudian kita bisa Malaka Trades dan Simba. sama Laut Cina Selatan. Ya. Itu bagian dari itu luar biasa. Pasar itu termasuk Selat Lombok ke Makassar sana, gitu ya. Karena lintasnya Australia gitu. Iya. Termasuk dari kemudian masuk Australia. Dan Indonesia itu termasuk kontribusi sampai yang lewat itu ya, perdagangan itu katanya up to 70% dari dunia. Saya belum punya angka soal itu. Siapa ya dulu? Saya pernah sih international conference di Kuala Lumpur bicara tentang Selat Malaka. Ya, jadi tapi itu kalau Selat Malaka itu diakui sebagai milik ketiga negara. Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ya, Singapura itu cuma satu titik, yang paling panjang itu Indonesia. Tapi kenapa justru Singapura menjadi pusat? Dari studinya teman saya di USU Medan, Besmeri itu, Singapura itu tiap tahun bisa mendapatkan revenue-nya sampai 40 triliun. Indonesia satu. Ya itu karena dia lebih menguasai. Oke, jadi itu beberapa fungsi leverage-nya. Jadi selain leverage tadi kita kayak gitu ya. Market pasar, karena kita posisi 275 juta. 282 juta. 280 juta. Sumber daya alam. Lalu betapa salah satu buktinya kenapa Freeport tergopoh-gopoh minta perpanjang sampai dengan 2061. Itu salah satu bukti. Dan kenapa itu tidak digunakan sebagai faktor negosiasi gitu? Tapi lupakan dulu. Pertanyaan itu lupakan dulu. Saya ingin bicara leverage-nya dulu. Jadi posisinya para negosiator ini tidak mengerjakan PR-nya untuk bernegosiasi. Kalau kita mau lihat kayak gitu, tadi selain kita menggunakan tadi dokumen NPA, lalu kemudian kita melihat posisi bagaimana Amerika sudah mulai merancang konsep perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika pada Juli 2025. Jadi ada dua peristiwa gitu ya. Dan itu pernah kita presentasikan di IC The Real Show, dan beberapa kali saya ngomong beberapa kali gitu ya. Beberapa kali gitu saya ngomong di forum di Bandung, di Surabaya, di Jakarta gitu ya, gitu saya ngomongnya. Nah, lalu pada posisi itu tidak melihat bagaimana Amerika menggunakan tarif itu sebagai alat untuk memproteksi diri, yang disebut dengan proteksionis. Jadi kalau dulu ada seorang ekonom bangga betul dengan kajian non-tariff barrier gitu ya. Dalam ekonomi internasional tuh MTB itu begitu dibanggakan sebagai bagian dari prinsip perdagangan internasional gitu ya. Nah, ternyata justru Trump melakukan itu, tariff barrier gitu dengan posisi itu gitu. Nah, dari sana kita melihat jenis-jenisnya. Nanti akhirnya ketika masuk ke dalam komoditas, kita harus melihat jenis apa saja yang dibuka. Muatan dari ERT ini, gitu ya, Agreement Reciprocal Trade ini, Indonesia 0%, gitu ya, untuk posisi 1.819 produk ekspornya. Amerika itu sementara memenangkan beberapa produk lainnya 19%.
Jadi Amerika masukin barangnya ke Indonesia itu nol. Itulah mana reciprocity-nya. Nol. Bahasa Indonesia apa? Timbal balik. Reciprocity. Timbal balik. Ya, timbal balik. Timbal balik. Nah, lalu berikutnya Indonesia berkomitmen menghapus beberapa hambatan non-tarif barrier tadi gitu ya, termasuk soal isu komponen dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri, terus pengakuan standarisasi yang dibikin oleh Amerika itu diterima, di Indonesia dihapuskan. Nah, barulah di situ masuk soal label dan standarisasi, label dan sertifikasi, gitu ya. Nah, lalu kemudian di situ dilihat berlakunya ini setelah tadi kalau DPR setuju dia akan berlaku, kalau Kongres setuju dia akan berlaku. Nah, DPR nggak setuju, Kongres setuju? Saya kira Indonesia harus menegosiasikan ulang. Nah, sebenarnya ini pertanyaan muncul menarik nih. Apakah dengan Mahkamah Agung Amerika membatalkan kebijakan internasional economic emergency itu, dengan begitu kebijakan Trump bisa berarti juga batal terhadap Indonesia, perjanjian antara Indonesia dengan Amerika batal? Ada dua perspektif. Perspektif pertama, untuk tarifnya mungkin batal. Tapi untuk perjanjian yang tidak termasuk dalam tarif karena juga dimasukkan di dalamnya, itu tetap berlaku. Jadi yang tarif-tarif dihilangkan, tapi yang lainnya masih tetap berlaku. Itu tesis pertama. Tapi tesis kedua, karena ini statusnya perjanjian bilateral, maka dia sangat tergantung pada Kongres di Amerika. Di Indonesia tergantung sekali pada DPR. Nah, kalau Kongres juga mengambil sikap menyetujui, maka tadi yang di luar masalah tarif dia tetap berlaku. Nah, dari situ Anda harus tahu betapa Kongres merupakan sarana penggunaan soft power Amerika untuk negara-negara seperti Indonesia melalui New Endowment for Democratic. Jadi jangan ngelihat sendiri Kongres kayak gitu, nggak bisa. Pasti sejumlah besar perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Amerika disetujui oleh Kongres. Iya. Anda masih ingat ketika rangka mengekspor proyek demokrasi, bukan sekedar ekspor demokrasi aja, dalam rangka melanjutkan tekanan struktural kalau bahasa konfliknya, gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita masuk ke dalam posisi pertarungan antara apakah perjanjian itu tidak bertentangan dengan domestik gitu. Di sini masuk pertarungan antara hukum internasional dengan hukum domestik. Ya, di situ. Banyak sih sampai. Nah, di Amerika ini berkaitan dengan keputusan tadi. Tapi di situ tegas-tegas dia tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, sama dengan kita. Nah, di situ kelihatan bahwa satu perjanjian dia tunduk pada konstitusi dan kepentingannya. Makanya Trump kemudian dianggap sebagai punya achievement luar biasa. Karena kalimatnya, ini kepentingan negara kita, ini untuk kepentingan Amerika, ini untuk kepentingan konstitusi kita. Itu kalimat Trump. Dan kemudian dia dapat applause luar biasa. Reciprocity enggak dengan presiden kita? Beda. Kalau Trump mendapat penghargaan luar biasa, di Indonesia, Prabowo Subianto, itu justru ditentang oleh banyak kalangan. Kalau terus masuk ke situ. Nah, itu artinya, kita harus melihat tentang Indonesia ini berdasarkan pasal 11 bahwa perjanjian internasional tertentu harus mendapat persetujuan DPR. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusinya juga bisa berwenang menguji undang-undang ratifikasi yang dianggap bertentangan oleh kalangan tertentu dengan undang-undang dasar. Lalu di situ berkaitan juga dengan identitas konstitusi, berkaitan juga dengan prinsip kedaulatan. Nah, dalam itu karena ada kedaulatan dari Indonesia, kalau harus mendapat perjanjian dengan negara dunia ketiga harus konsultasi dengan. Nah, di situ saya membandingin 3 usul. Nanti kita ketemu dengan rejim WTO. Iya, larinya ke WTO. Ketemu dengan rejim WTO. Jadi kalau ngebahasnya, karena kita berdua nih orang-orang yang melakukan pembelajaran gitu ya, maka ini nggak bisa dia berkaitan dengan WTO, dia berkaitan juga dengan konvensi Vienna. Berapa juga dengan provinsi Vienna. Nah, sebelum sampai ke situ kita bilang
Kalau kita bicara doktrin identitas konstitusi, maka satu negara tidak boleh terikat pada perjanjian yang menghilangkan ini doktrin identitas konstitusi. Satu negara tidak boleh terikat pada perjanjian yang menghilangkan identitas konstitusinya. Di sini nanti ketemu nih perjanjian ini nabrak pasal 33 Pak. Ya, Nabrak pasal 27 Pak. Gitu. halal pasal 29. 29. Nah, di situ akan ketahuan tuh. Hal ini juga mengerikan ya. Jadi kalau kita impor, jadi Amerika akan menjual babi ke Indonesia dengan 0% tarif. Sementara wine dijual ke Indonesia dengan sebelumnya 15% didiskon sampai 0 juga. 0 juga. Atau 5. Ya, nanti mereka akan, saya barusan dengar akan ada pertimbangan untuk menentukan berapa. Gitu. Saya dengar 5%. 5% ya. Oke. Oke, berikutnya bagaimana kita melihat sekarang, nah, di sini menarik nih. Saya harus ngajak Husnul melihat lebih lanjut dokumen 45 halaman itu. Ya, dokumen 45 halaman itu. Nah, sebentar nih ya. Ini karena nggak bisa kita Husnul bicara tanpa data nggak mungkin. Betul sih. Iya. Oke, ini dia. Sekarang mari kita lihat Indonesia dalam kalimat show. Berapa banyak didapat? Ini Husnul banyak sekali Husnul. Indonesia show nih ya. Ada, aduh nih, Panjang. bukan sekedar panjang. Jadi Indonesia show itu lebih banyak Indonesia show-nya daripada Indonesia, Masya Allah, hampir tiap pasal Indonesia show ya. Ditemukan pada 39 halaman Husnul. Dari 45 halaman ditemukan pada 39 halaman. Oh ini kalau ini saya nggak nyebut ini nih. Halaman 1 Masya Allah, di halaman 1 ada 16 kata-kata Indonesian show itu ada 16 kata. Di halaman berikutnya itu ada 17. Halaman 2 ada 17. Halaman 3 ada 26. Halaman 4 ada 25. Halaman 5 ada 12. Halaman 6 ada 9. Halaman 7 ada 17. Halaman 8 ada 19. Halaman 9 ada 15. Halaman 11 ada 16. Halaman 12 ada 19. Halaman 18 ada 12. Indonesian show nih ya. Indonesian show nih, kalimat Indonesian show. Harus dipahami. Maksudnya ngerti betul nih Pak, ini pengertian Indonesian show. Indonesian show. Di halaman 22, halaman 20 ada 19, halaman 21 ada 23, halaman 22 ada 11, halaman 23 ada 19, 24 ada 19. Masya Allah, ratusan kata Indonesian show. Oke, kita bandingkan sekarang dengan kalimat, saya terusin apa? Saya sampai habis dulu ya. Ya. Halaman 25, 25 ada 25 kata-kata Indonesian show, 26 ada halaman 26 ada 22, 27 ada 19, 28 10, 29 2 kata, halaman 30 halaman 36, halaman 32 8, halaman 33 ada 16, halaman 34 ada 9, halaman 35 ada 10, halaman 36 ada 13, halaman 37 ada 6, halaman 38 ada 12, halaman 39 ada 16, halaman 40 ada 15, halaman 41 ada 19, halaman 42 9, halaman 43 10. Panjang Bang, sampai 230. Halaman 44 ada 20, halaman 42 berapa? 230 kan? 230. Amerika cuma satu aja, Amerika sedikit. Nah, itu sebentar. Kita consider Indonesia to be a breach of its commitment. Gitu ya. In paragraph. Maksudnya dapetin langsung ringkas, tapi saya tadi detailin pakai gitu ya. Panjang soalnya, sampai 230 kan nggak mungkin gitu. Iya, nggak mungkin. Nah, sekarang kita lihat unit state ya. Soalnya kayak gimana? Jadi semua Indonesia kecuali satu Amerika yang terakhir.
Jadi kita juga sudah bikin datanya. Iya. Ada sih beberapa menurut. Dari 130 itu Kalau 1, 2, dari 3, 4, United States, Lima. itu ada 6, di 26 halaman, Husnul. 7, Di 26 halaman, Husnul. 8. Jadi ada 8 dari 230 yang 231. Ini seru nih, Husnul. Kalau Ini gitu. ya, seperti ini kok disetujui itu ya. Orang Surabaya, oh apa sih koniku kayak gitu. Ngerti tak? Indonesia shall take effective action to implement the WTO Joint Initiative on Services domestic regulation, including submitting its revised specific commitment for certification by the WTO. Masya Allah, bisa begini. Bisa begini ya. Nggak ada tuh ditemukannya namanya. Indonesia shall ratify tadi itu ya, or see to any fully implement each of the following agreement within 2 years of the date of entry into force of this agreement. Jadi apa saja yang harus diratifikasi? Convention relating to the distribution of program carrying signal transmitted by satellite Nah, dan by Brazil Mei 2174. Indonesia harus Geneva yang tadi dikatakan ya, Geneva Act of the Hague Agreement concerning international registration of industrial design dan by at Geneva 2 Juli 99. Patent Law Treaty dan by Geneva Jun 1 2000. International Convention for Protection of New Varieties of Plant tanaman juga. Dan at the Paris on Desember 261 ini saya baru lahir. As revised of Geneva Maret 91. Terus juga harus ratified Singapore Treaty on Law of Trademarks dan at Singapura Maret 27. Ini apa ini maksud? Kita harus meratifikasi semua untuk mempermudah perdagangan dengan Amerika itu. ya pokoknya harus gimana? Kalau dilihat dari itu ya, tadi yang saya bilang tidak imbang. Nah, sudah mana reciprocity-nya? Tidak ada. Jadi yang jelas itu tadi penjajahan yang kata kalau saya sih ini juga Bang kalau kita mau bahas ya, ternyata dalam pemikiran Islam Al-Ghazali tahun 1000 Al-Ghazali itu kan 1100 ya. Itu sudah bahas di mana waktu zaman Al-Ghazali itu Timur Tengah sudah kaya gitu, sultan-sultannya Arab masih miskin. Bahas tentang money. Apakah perdagangan itu honest? Enggak. Nah itu di situ dia sudah honest, itu menjadi sangat penting di dalam konteks kalau kita mau bahas tentang ini. Dan tadi padahal itu waktu itu kapitalisme belum ada ya. Dia bicara juga bagaimana currency stabil nggak currency? Enggak. Karena bicara tentang uang, meaning dan uang power di dalam konteks itu. Currency-nya enggak. Terus kemudian perdagangan penuh dengan cheating ya, tidak ada trust. Bagaimana trust? Transaction cost-nya gimana? Jadi udah jauh lebih maju dari cara berpikir Krugman. Saya melihat. Kita kan selalu ngomong Adam Smith ini, Al-Ghazali sudah bahas tentang money, power. Jadi kalau ngambil perdagangan biasanya khususnya teorinya ada 3. David Ricardo, Mosley, sama terakhir Krugman. Saya ngambil Krugman karena yang dianggap modern itu Krugman. Jadi sebelum sampai ke Krugman, saya kebetulan memang membahasnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya Indonesia
lebih mengambil manfaat apa? Nanti kita bikin studi bandingnya, gitu ya. Kita lanjutin dulu. Nah, pertanyaan-pertanyaan muncul dengan kewajiban-kewajiban Indonesia kayak gitu, Sel. gitu ya. Apakah kita punya ruang moneter dan ruang fiskal yang lebih luas atau enggak? Itu. Harusnya kan ke situ. Lalu secara konstitusional dia perjanjian ini mempersempit kedaulatan, memperluas kedaulatan, atau bahkan menurunkan grade kedaulatan. Kita kan selalu ngomong ya udahlah nggak kedaulatan, kemandirian. Iya. Itu kan satu langkah Ketahanan, kemandirian, kedaulatan. ketahanan ini soal penyediaan, Iya. ketersediaan available, Iya, bisa bisa. dijangkau, affordable, acceptable, accessible, kualitinya segala macam. Kalau kemandirian itu soal produksi sendiri. Produksi. Tapi kalau soal kedaulatan itu itu lebih tertinggi, tertinggi. memproduksi sendiri, mengatur sendiri dari mulai sumber daya, produksi, distribusi, dan harga. Sampai harga, padahal produk kita saja harganya ditentukan, timah ditentukan di Inggris. Sawit di mana? Kuala Lumpur. Kita penentu. Kalau yang lain-lainnya New York. Iya. Jadi sebetulnya apa ini? Nah, terus ya, lalu kita terusin lagi di sini. Maka di sini kalau kita ambil isu tadi, kita harus melihat bahwa soal perdagangan ini lebih ke persoalan apa yang kita sebut sebagai kedaulatan konstitusional. Jadi nggak bisa sekedar kita melihat ini menarik, Husnul. Nggak bisa kita membahas cuma sekedar sebagai perjanjian dengan pendekatan fungsional, tapi harus kita lihat secara struktural. Nah, di sini kita harus melihat sampai seberapa jauh konstitusi memang berdaulat mengarahkan perjanjian dagang ini. Itu kata makanya Trump kalimat terakhirnya ini untuk kepentingan konstitusi kita. Karena memang tidak ada negara yang bernegosiasi yang tidak bicara tentang kepentingan negaranya. Tidak ada. National interest. Itu sekarang dalam konteks global itu. National interest. Dan rujukan utama bicara kepentingan negara adalah mereka mempertahankan konstitusinya. Itu. Karena itu perjanjian suci kan, kita selalu bicara gitu. Nah, untuk masuk di situ, mari kita lihat. Memang ada problem bagaimana sesungguhnya. Ini sebenarnya perjanjian ini ritmenya senada dengan WTO, ternyata senada, tapi lebih keras. Padahal senada dengan WTO. Misalnya ini lebih keras karena bilateral. Iya. Jadi dia bisa injek dengan keras. Iya. Nah, itu lebih keras di situ ya. Di sini bisa kelihatan. Ada persoalan misalnya investor state dispute settlement. Ini menyangkut soal bagaimana korporasi bisa menggugat negara. Nah, sekarang, apakah korporasi Amerika bisa nggak menggugat Indonesia? Itu menarik, karena menyangkut misalnya bagaimana kita harus mengekspor pesawat Boeing, bagaimana kita mengimpor pesawat Boeing, bagaimana kita harus mengimpor energi sebanyak 15 miliar, bagaimana kita harus mengimpor kedelai, jagung, induk ayam, kan masuk semua tuh induk ayam. Terus bagaimana kita harus mengekspor mungkin dalam tanda petik babi gitu ya. Berapa induk ayam itu sampai harganya 500.000. Nah, itu sampai kayak gitu kita ngeliat. Nah, itu muncul pertanyaan kayak gitu. Nah, di situ kalau sampai perjanjian itu menggambarkan korporasi bisa menggugat negara, maka sebenarnya ada problem tekanan yang disebut dengan membangun kedisiplinan negara yang membuat kebijakan. Nah, di situ sebenarnya apa yang diperjanjikan oleh Amerika terhadap Indonesia dan Indonesia menyetujui, paling tidak kita punya studi banding tentang bagaimana WTO, bagaimana IMF, bagaimana Bank Dunia, dan bagaimana Morgan Stanley Capital itu MSCI. Nah, di situ model semuanya adalah model di mana pihak yang tunduk pada perjanjian itu tunduk pada disiplin eksternal.
Jadi Indonesia dipaksa tunduk pada disiplin eksternal. Tunduk pada IMF, tunduk pada World Bank yang selama ini sudah Model-model begitu. Jadi model itu dipakai oleh Amerika sepenuhnya karena memang Amerika pernah dulu di World Bank, di IMF, di WTO, di MSCI gitu ya. Ya maka Amerika tinggal ambil contoh aja langsung dipakai sebagai mekanisme membangun kedisiplinan Indonesia terhadap Amerika, terhadap maunya Amerika. Tapi Bang, sebetulnya kalau kita pernah kan bahas di ini bukunya kayak John Perkins, The Economic Hitman, walaupun seringkali dikritik tapi kan dia bukan psikolog, cuma itu dari pengalamannya dia. Satu kekuatan dari Kenapa sih kalau bukan scholar terus kayak gitu sebagai fakta? ya kan saya sampaikan kritik tapi saya pakai yang namanya John Perkins. Ini gak fairnya orang Indonesia. Di Amerika itu buku-buku yang banyak bestseller diterbitkan oleh berbagai penerbit bergengsi di Amerika itu lahir dari wartawan. Iya. Bob Woodward yang ngebongkar bagaimana kasus. Ya, karena dia punya detail. Salah satu bukunya. Sebenarnya kalau sekolah itu kadang-kadang kan udah capek dengan mengajarnya dengan ini ya. Banyak buku-buku yang ditulis oleh kalangan wartawan Amerika yang tidak bisa diterbitkan di medianya, lalu menjadi buku. Karena memang medianya terhambat oleh kekuatan pemodalnya gitu. Jadi buat saya padahal kerja wartawan itu kerja intelek, produk intelektual. Investigasi. Cuma di Indonesia bukan investigasi Bang, seringkali katanya. Betul. Wartawan lebih banyak katanya Iksanuddin Nursi, katanya Husnul Maria, gitu kan? Iya. Ya, di dalam konteks itu kan ada 7 kekuatan mereka selalu di John Perkins itu kekuatan dari international finance, kekuatan korporasi, multinational corporation, Kongres, White House, Kongres, kemudian tentara, mana yang Pentagon, media, dan kemudian intelektual yang seringkali yang saya sebut intelektual. Oh iya. Nah, tapi dari dulu memang di dalam perjanjian-perjanjian korporasinya Amerika itu di luar negeri dia dilindungi oleh, makanya Kongres dimasukkan oleh undang-undang di Amerika. Jadi yang namanya korporasi Amerika investasi di negara lain itu nggak akan pernah bisa rugi. Kenapa? Karena presiden atau negara yang dia taruh investasinya itu harus menandatangani perjanjian yang kalau misalnya dia rugi atau dia bangkrut, negara itulah yang mengambil alih. Nah ini sebetulnya kalau dulu zaman Gus Dur itu kan perjanjian Lion Air ya, itu kan jaminannya Gus Dur yang tanda tangan. Jadi ini memang sudah lama di dalam praktek yang dilakukan oleh Amerika government di dalam government guarantee. Yang kalau ada apa-apa di dalamnya maka negara Indonesia akan mengambil alih. Jadi kalau Lion Air itu bangkrut maka rakyat yang akan bayar. Itu ya, karena diperjanjikan kayak gitu. Perjanjiannya seperti itu. Tapi kontribusi Lion Air secara konkret, secara real, saling mengangkut gitu ya. Ada nggak dividen atau yang diterima selain pajak selain itu? Ada nggak? Ya, itu Bang Nur sih yang bertanya, lebih tahu dibandingkan yang ditanya. Baik. Kita terusin. Nah, masalah mendasarnya adalah gitu ya. Ini agreement reciprocal tarif ini gini ya, lebih mencerminkan struktur subordinatif. Jadi pada kalimat Indonesian soal saja strukturnya sudah ordinatif kita sudah subordinasi. Nah ini kita mana reciprocalnya kita subordinat. Itulah perjuangan kita supaya kita tidak jadi subordinat kan. Nah, kalimat berikutnya di situ kelihatan terjadi yang disebut oleh Krugman. Oh, dalam setiap perdagangan selalu ada informasi asimetri. Itu yang disebut tadi oleh Ghazali sebagai tidak adanya honest, dishonest. Ketemu tuh itu tadi. Gitu. Nah, tetapi suka tidak suka karena ini sudah menjadi perjanjian, maka berlaku dalam TESA global, TESA universal. Apa itu fakta sunt servanda? Setiap perjanjian yang dibuat, dia mengikat yang membuatnya. Gitu lah. Jadi
Perjanjian yang dibuat itu mengikat para pembuatnya. Dalam hal ini mengikat Indonesia, mengikat Amerika. Iya. Nah, di sini tunduk dia pada Vienna Convention Law Treaties pasal 26. Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed in good faith. Kalimatnya dengan itikat baik. Persoalan berikutnya, emang Amerika punya itikat baik terhadap Indonesia? Not only just Indonesia, to every country outside United States, kan dia sendiri statementnya tidak peduli dengan international law. Iya. Jadi artinya sesungguhnya dengan menggunakan Vienna Convention, the law of treaty ini saja, karena dia tidak punya itikat baik, dia batal. Jadi nggak boleh karena dia tidak tunduk pada ini. Kan, tapi persoalan pokoknya apa iya Amerika peduli dengan hukum internasional? Kan dalam beberapa hal sejak Trump ini sudah terbukti Amerika tidak tunduk pada hukum internasional. Ini ada juga Bang yang Kementerian Koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia udah defensif semua. Oh iya, defense dong, habis dong, defense. Defensif Semua defense, pasti defense, pasti dong. Karena dia negosiatornya. Kementerian ini. Erlangga Hartarto. Pasti defense habis-habisan. Tapi defense habis-habisan itu pun tidak ada guna karena sudah tergelar habis. Iya, dan dipikirnya kita nggak bisa baca kali ya. Ada 22 isu yang dia defensif. Iyalah 22 isu itu yang kemudian juga nanti kita bahas bisa bahas, cuma persoalan waktu ini sudah. Iya, nah, di sini Jumatan. Itu tadi kita lihat di situ ya di pasal 26. Di pasal 27 gitu ya. Negara tidak dapat menggunakan hukum nasional sebagai alasan untuk tidak melaksanakan treaty. Nah, di situ artinya Vienna Convention Law Treaty tadi juga mewajibkan negara melaksanakan traktat tadi. Jadi perspektifnya menjadi perspektif di sini, gitu ya. Kalau kita tadi ngambil konflik antara perjanjian bilateral atau hukum internasional dengan kedaulatan, itu tidak serta-merta perjanjian itu batal karena kemudian bertentangan dengan konstitusi. Tetapi di sini ada lagi ketemu, sesungguhnya dia punya masalah dengan 4 hal. Yang pertama, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, gitu ya, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kalau nilai masyarakat menyatakan bertentangan, dia nggak bisa diterima perjanjian. Jadi keleluasan. Tapi siapa yang menyatakan, oh ini perjanjian bertentangan, udah jelas-jelas bertentangan gitu ya, urusan halal, urusan depo, yang gitu, urusan kedaulatan menabrak. Terus berkaitan dengan yang tadi, dengan yang kedua dengan konstitusi, yang ketiga dengan regulasi, nah yang berikutnya dengan azas-azas umum yang berlaku dalam masyarakat. Azas umum, misalnya masa sih kita dagang dipaksa untuk belanja, orang belanja kan boleh kemana aja kan gitu misalnya. Terus konsultasi dengan sebenarnya Amerika, iya, itu kan. Apalagi terus kalau Amerika berikan sanksi kita sanksi, gitu loh. Kita juga nggak ada urusannya dengan kita juga harus memberikan sanksi. Mana itu kan bertentangan dengan azas umum gitu. Enak di lu, nggak enak di gue. Itu kalau berantemnya anak-anak Jakarta. Nah di situ kita ketemu dengan persoalan bagaimana sesungguhnya problem yang kita punya dalam rangka. Nah, di sini maksudnya karakter pemimpin, ideologi, karakter. Iya, di sini menyangkut akhirnya soal karakter pemimpin. Karakter pemimpinnya bagaimana? Sama ini sebetulnya karakternya antara Trump dengan presiden. Enggak. Beda. Apa coba jelaskan bedanya? Gimana ceritanya Trump begitu kokoh bicara tentang saya begini demi konstitusi walaupun maga make America great again. Itu yang saya bilang sebenarnya antara Republik. Tapi di sini kan bicara juga nasionalis, patriotis kan selama ini gitu. Hasilnya kalau Trump konkret. Saya takutnya Bang, semua apa yang sekarang sampai hari ini presiden laksanakan itu persis judul bukunya sendiri. Masih ingat dulu saya Paradoks Indonesia.
Tapi bisa jadi malah prahara bangsa. Oh, itu enggak, itu bukunya posisi bukan oposisi ya, posisi Prahara Bangsa. Bukunya counter dari paradoks, ternyata ya paradoks itu hasilnya Prahara Bangsa. Tapi dia cuma berada di paradoksnya saja. Sekarang posisi yang harusnya bisa mengambil, memperbaiki supaya tidak terjadi Prahara Bangsa, malah melanjutkan menjadi Prahara Bangsa. Nah, di sini dari cerita tadi tentang kedaulatan konstitusi, maka sebenarnya kita balik di sini tentang siapa yang pegang sumpah jabatan, siapa yang menjalankan sumpah jabatan. Masuk kita ke dalam desa hukum tata negara akan disebut dengan constitutional supremacy. Supremasi konstitusi jadi musuhnya kita tunjuk. Nah, di sini ketika kita masuk supremasi konstitusi gitu ya, kita tidak tahu Menko Perekonomian supremasi konstitusinya apa gitu. Dia cuma pembantu saja, jadi tetap aja yang Tadi makanya sebagai janitor. Presiden. Makanya sebagai janitor kan? Iya. Karena kan pembantu janitor kan? Iya, bukan ini. Nah, dari situ baru kita melihat sampai seberapa jauh sesungguhnya perjanjian tadi relevan dengan konstitusi atau kemudian tidak relevan. Bukan relevan, dia tunduk pada konstitusi atau dia menjalankan konstitusi atau dia nabrak konstitusi. Nah, nabrak sudah. Nah, kalau kemudian di situ diakui seperti itu, maka muncul persoalan-persoalan besar. Persoalan besarnya adalah, gitu ya, persoalan besarnya di sini kita tidak bisa melihat satu perjanjian itu memiliki cacat kewenangan, terutama karena penandatangannya tidak dalam rangka menjalankan konstitusi. Ada pelanggaran manifest terhadap hukum-hukum konstitusi. Ada klausul-klausul yang sesungguhnya merugikan prinsip-prinsip yang dikandung dalam konstitusi. Itu gitu sampai di situ. Nah, ini usul saya kira sampai situ. Sampai sini dulu. Tadi itu benar-benar ujungnya adalah konstitusi. Konstitusi. Bahwa karena pendekatannya memang harus konstitusi. Walaupun judulnya ada resiprocity, ternyata tidak berkeadilan. Gitu kan, tidak timbal balik secara dagang, tapi kemudian kalau untuk secara maksudnya berkeadilan dia nggak bisa. Tidak ada trust itu tadi yang kata si Ghazali gitu ya, kedaulatannya menabrak konstitusi. Jadi konstitusi kedaulatan kita ditabrak oleh perjanjian itu, hukum-hukum internasional, dan apalagi implikasi yang tadi Bang bersindiran, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, atau nilai-nilai yang ada di masyarakat, yaitu isu-isu halal kayak gitu kan, azas-azas umum yang berlaku, konstitusinya apa, regulasinya apa, dan terakhir karakter. Tapi karakter itu maksudnya apa tadi itu? Karakter pemimpinan. Pemimpinan kayak apa? Pak, nasionalis, patriotis, atau memberikan ruang, bahasa saya dulu kan selalu gini, negara ini sudah dijual kedaulatan, yaitu kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan budaya, kedaulatan integritas kita kepada asing dan asing dengan harga murah, kan apa rasanya? Gitu ya. Jadi itulah Prahara Bangsa, buku tulisan dari Dr. Iksanuddin Nursi yang kita mencoba untuk ya jadi ini kita belum bahas item nih Husul. Makanya saya bilang yang tadi sel Indonesia sel itu sudah ada. Tadi saya bicara berapa? 231. Yang Amerika itu cuma 8 atau berapa, sementara sisanya adalah Indonesia. Itu bisa dibayar seperti itu. Jadi insya Allah terus menerus kita ingatkan, ini bagian dari kita dakwah bil lisan gitu ya, bukan kemudian seringkali kan ini raja kayak gitu karena kita tidak dikasih jabatan, enggak, bukan itu. Bukan kita bukan kasih jabatan, kita nolak. Kita nolak. Ditawarin itu nolak. Jadi bukan juga untuk menakut-nakuti katanya. Oh iya itu cuma nakut-nakuti saja Bu, karena dia punya kepentingan. Enggak ada, saya enggak dagang, saya enggak ini. Enggak tahu nih Bang Busi dagang ada yang akan terkena enggak dalam konteks itu. Tapi insya Allah
kita niat Terkena lah pasti ketika energi terkena kayak gitu kita terkena. kita akan jadi objek dan kita akan jadi korban dari semua itu. Jadi jauh lebih baik mari kita secara kritis ya, kalau itu ya kita sampaikan ini kepada Presiden bahwa perjanjian ini sebetulnya tidak perlu bagi bangsa Indonesia. Gitu. Dan ada peluang untuk menegosiasikan ulang. Karena ada waktu 90 hari. Ya, saya dulu juga selalu gitu kalau masih ada waktu dan sebagainya. Saya bilang apa? Itu di kafe kita bisa renegosiasi. Oke. Bahwa itu integritas kita di dalam perjanjian bilateral Indonesia dengan Indonesia. Insya Allah di bulan Ramadan ini selamat ya kan, selamat Amin. Menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan maaf lahir batin tentu saja. Ya, kalau salah itu dari kami berdua yang benar. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.